Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama. Nah, hari ini semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan semangat agar bisa terus belajar dengan giat di sekolah ini. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, jangan lupa kita harus berdoa dulu. Coba KM-nya boleh dipimpin ya untuk baca doanya. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, bisa kan tepuk semangat? Yuk, bisa yuk. Tepuk semangat. 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 Coba udah semangat dan udah fokus, kita akan memulai pembelajarannya. Tapi nih ya, sebelum dimulai, Ibu pengen tempat duduknya itu rapi. Nah, karena sekarang ini kita akan belajar kelompok nantinya, maka Ibu pengen pembelajarannya itu berkelompok duduknya juga. Bisa? Bisa? Semuanya bisa? Oke, coba berkelompok ya. 4 orang. Nah, hari ini kita akan belajar materi dari lanjutan materi sebelumnya. Masih ada yang inget gak? Sebelumnya kita udah belajar apa? Ada yang tahu? Ya, betul? Anissa, apa? Ya, betul. Kita sudah belajar tentang macam-macam rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Betul. Good, kalian hebat. Masih ingat gak lagu yang minggu kemarin Ibu kasih kepada kalian tentang rukun iman 6? Nah, coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rukun iman 6 perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasul-rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, pada qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita amalkan. Bagus, pintar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua. Coba tadi rukun iman kedua apa? Ya, betul, iman kepada malaikat Allah. Nah, Ibu sudah memberikan materi ini. Ini materinya tentang malaikat, beriman kepada malaikat. Nah, coba Ibu akan kasih materi ini dan kalian baca dulu selama 15 menit. Nah, jadi di 15 menit itu kalian harus membaca sekaligus kalian harus pahami sedikit-sedikit sebelum Ibu menjelaskan, karena nanti jika Ibu menjelaskan kalian sudah tahu inti-inti dari materi yang akan Ibu jelaskan. Coba ini bisa dibagikan dulu kepada teman-temannya. Kita lihat lagi materi yang tadi. Nah, di situ sudah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Jadi, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Jadi, coba Ibu pengen tanya lagi, arti iman itu apa? Ayo. Ya, betul. Iman artinya percaya. Ada lagi? Yakin, betul. Jadi, arti iman itu adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati yang diucapkan oleh lisan dan diamalkan di perbuatan kita sehari-hari. Makna iman kepada malaikat itu adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Jadi malaikat itu adalah makhluk gaib.
Makhluk gaib itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, namun ada. Nah, di sini kita harus bisa meyakinkan hati kita bahwa malaikat itu ada, walaupun tidak bisa dilihat. Nah, yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak boleh disembah, karena satu-satunya zat yang harus disembah oleh kita semua adalah, ya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sifat-sifat malaikat. Nah, jadi malaikat itu yang pertama mempunyai sifat selalu bertasbih kepada Allah. Siang dan malam tidak pernah berhenti bertasbih. Nah, yang kedua, malaikat itu suci. Malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu, tidak punya rasa lapar, tidak pernah sakit, tidak pernah makan, tidak pernah tidur. Yang ketiga nih, malaikat itu selalu takut dan taat kepada Allah. Maka dari itu, karena rasa takut dan rasa taatnya, malaikat itu selalu bertasbih dan bersujud kepada Allah, tidak kepada yang lain. Yang keempat yaitu malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Makanya tadi sudah ibu jelaskan bahwa malaikat itu tidak punya hawa nafsu, makanya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa. Dan terakhir, malaikat itu bisa berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya kita akan belajar tentang tugas-tugas malaikat. Nah, di sini ada yang tahu gak malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ya betul, ada 10. Coba ada yang tahu apa-apa aja? Betul, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugas malaikat Jibril apa? Coba Raya. Ya betul, tugas malaikat Ridwan. Coba siapa yang tahu? Ya betul, menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik? Betul, menjaga pintu neraka. Di sini siapa nih yang mau dijagain sama malaikat Malik? Tidak ada ya. Kita ingin dijaga oleh malaikat Ridwan, yaitu masuk ke dalam surga. Amin. Di sini ibu mau ngasih tepukan atau lagu yang dapat membuat kalian lebih hafal sama nama-nama malaikat dan tugas para malaikatnya. Coba nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk malaikat. Menyampaikan wahyu tugasnya Jibril, memberi rezeki tugasnya Mikail, meniup sangkakala tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Ajrail, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal kebaikan, Atid catat amal buruk, Ridwan menjaga surga, menjaga neraka malaikat Malik. Nanti lagu itu harus dihafal biar kita ingat terus sama nama-nama malaikat dan tugas para malaikatnya. Di sini ibu sudah menyiapkan beberapa kertas. Nah, di sini itu ada satu kertas ini berisikan jawaban dan satu kertas ini berisikan pertanyaan. Jadi nanti kalian mengambil satu kertas yang nantinya kalian akan mendapatkan jawaban atau pertanyaan. Coba ini ibu minta untuk dibagikan terlebih dahulu oleh KM-nya. Coba nih, KM-nya bisa dibagikan dulu kertasnya. Kita buka sama-sama. 1, 2, 3. Oke, kalian bisa membaca apa isi dari teks tersebut. Nah, kalian harus mencocokkan antara pertanyaan dan jawabannya. Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk menyiapkan, untuk mencari pertanyaan dan juga mencari jawaban dari teman kalian masing-masing. Oke, Ahmad dan Sipa boleh maju ke depan. Ya, pintar ya kalian mau maju ke depan. Coba lihatkan pertanyaan dan jawabannya. Nah, Sipa mendapatkan jawaban berupa pelit, malas, selalu bermaksiat, dan enggan beribadah. Nah, itu termasuk apa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, itu termasuk lawan kata dari sifat malaikat. Jadi itu bukan termasuk perilaku atau sifat dari malaikat. Nah,
kita kan tadi ibu sudah membagi beberapa kelompok menjadi 4 kelompok ya. Nah sekarang ibu akan membagikan sebuah gambar. Nih di sini ada gambar. Ini gambar apa? Coba ada yang tahu? Ya betul, ini gambar seorang yang sedang beribadah, yang sedang berdoa. Nah nanti ibu akan bagikan satu persatu gambar ini. Satu kelompok mendapatkan satu kertas. Nah ini ada 4 kertas dan di sini ibu meminta kalian untuk membuat laporan hasil diskusi. Nah jadi gambar ini misalnya kelompok 1 mendapatkan gambar sedang beribadah. Nih manusia sedang beribadah. Coba jelaskan di dalam hasil diskusi ini gambar apa, dan juga kaitkan dengan perilaku yang mencerminkan manusia yang beriman kepada malaikat. Jika sudah, boleh dikumpulkan kepada ibu dan nanti ibu akan cek nih jawaban kalian betul atau tidak. Karena materi kita sudah selesai dari awal, kita membahas tentang nama-nama malaikat, terus makna malaikat, sifat-sifat para malaikat. Di sini ibu mau ngasih soal evaluasi. Soal evaluasi ini adalah soal yang akan melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah ibu jelaskan. Pembelajaran kita sudah selesai, maka kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran tadi. Coba nih di sini ada yang mau gak menyimpulkan apa saja sih materi yang tadi kita sudah pelajari? Oke, Bintang boleh? Oke, Bintang. Ya, betul, malaikat. Tadi kita sudah belajar tentang malaikat. Iya, terus apa lagi? Sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu diantaranya ada ya tidak pernah bermaksiat, suci, dan tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Ya betul. Nah yang selanjutnya, perilaku yang mencerminkan perbuatan seorang manusia yang beriman kepada malaikat tadi itu apa? Iya, tadi tuh harus rajin beribadah, giat beribadahnya, terus giat bekerja kerasnya. Karena kita kan manusia butuh makan ya, beda sama malaikat yang tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Kita manusia yang butuhkan makan dan juga minum, makanya kita harus bekerja dengan giat. Dan kita diawasi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Maka kita harus waspada, kita harus hati-hati dalam perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita harus memperbanyak amal kebaikan dan menghindari amal keburukan. Oke, sudah paham ya semuanya sama materi ini? Ada yang mau bertanya sama materi yang tadi ibu sampaikan? Kalau tidak ada, berarti udah paham semuanya ya. Murid-murid ibu sangatlah pintar dan juga sangat cepat dalam memahami materi. Nah, ibu mau ngasih tugas ke kalian. Nah, tugasnya itu kalian di rumah siapin 1 buah buku. Nah, buku ini dibagi 2, kan ada tuh ya di tengah-tengahnya. Nah, kalian coba tuliskan amal kebaikan apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi setiap hari kalian tuliskan. Di sebelah kanan, buku di sebelah kanan itu amal kebaikan, dan yang sebelah kirinya amal keburukan. Nanti setiap bulan kalian lihat dan evaluasi. Nah, kita sudah melakukan apa nih kebaikan kita? Apakah kita banyak melakukan amal kebaikan atau amal keburukan? Nah, nanti kalian evaluasi di setiap bulannya. Jadi nanti kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan banyak kebaikan atau malah lebih banyak keburukan. Nah, dapat dipahami semuanya tugasnya? Iya, pintar. Oke, sebelum mengakhiri pembelajarannya, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, ibu berterima kasih kepada kalian yang selalu suportif dan juga selalu antusias dalam pembelajaran ibu kali ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajarannya, ibu cukupkan karena tidak ada yang bertanya. Ibu cukupkan dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.